Kawasan wisata Ancol masih jadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan momen libur jelang pergantian tahun. 3.500 pengunjung mulai memadati area pantai Ancol jelang libur tahun baru. Data dari pihak Pantai Ancol, per pukul 9 pagi ada 3.500 pengunjung yang mulai memasuki kawasan Pantai Ancol. Diperkirakan pukul 3 sore nanti terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Di malam pergantian tahun, pengelola Ancol juga mempersiapkan aneka hiburan khusus seperti panggung hiburan hingga pertunjukan 1.000 unit drone light show. Berbagai skema disiapkan untuk mencegah penumpukan pengunjung dan kendaraan. Salah satunya membuka fasilitas bus warawiri bagi pengunjung untuk ke Pantai Ancol dan Dufan. Sementara momen pergantian tahun baru di kota Makassar akan digelar sederhana pada malam nanti. Agenda doa dan zikir bersama akan dipusatkan di Masjid 99 Kubah di CPI Losari Makassar. Hingga siang ini, kawasan Losari masih sepi dan biasanya akan mulai ramai di sore hari. Aktivitas pagi di Pantai Losari menjelang pergantian tahun baru hingga saat ini terpantau sepi tanpa aktivitas yang mencolok. Untuk mengurai kemacetan menjelang tahun baru, personil gabungan polisi, TNI, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP disiagakan jelang malam nanti. Sementara itu menyambut pergantian tahun baru, destinasi wisata Garuda Wisnu Kencana Bali akan menghadirkan kembang api spektakuler, pentas musik hingga fashion show Miss Universe Asia. Pengelola GWK konsisten menyajikan berbagai suguhan acara kesenian, musik, dan juga yang paling dinanti adalah pesta kembang api. Diperkirakan kepadatan pengunjung mulai terjadi pukul 3 sore hingga pesta kembang api jam 00 saat pergantian tahun. Kini kita pantau suasana liburan akhir tahun di sejumlah lokasi. Ada dua rekan jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap dengan laporannya. Ada Gratia Adur di Pantai Ancol, Jakarta, dan Gufran Lamataha di Pantai Losari, Makassar. Kita sapa dulu jurnalis Kompas TV Gratia Adur yang sudah bersiap dengan laporannya di Pantai Ancol, Jakarta. Selamat siang Gratia. Pantauan Anda siang hari di sana, bagaimana suasananya menjelang malam pergantian tahun? 12 jam menuju malam pergantian tahun baru 2025, keseruan di Pantai Ancol sudah sangat terasa, saudara. Supaya Anda tidak lebih penasaran lagi, juru kamera saya Janifan Pribakencana akan menunjukkan situasi terkini kepada Anda. Di belakang saya ini sudah ada panggung hiburan yang saat ini tim yang bertugas ini sedang sibuk melakukan proses gladi bersih sehingga suaranya ini begitu ramai sekali di sini. Ditambah lagi juga nanti akan ada konsep yang sangat menarik dari pertunjukan malam tahun baru di Pantai Ancol sendiri. Salah satunya adalah tema kali ini menghelat pesta kembang api bertajuk Musical Fireworks yang nanti akan menampilkan beberapa musisi terbaik tanah air. Selain itu juga ada pertunjukan 1.000 drone light show yang nanti akan membentuk formasi unik. Semuanya untuk merayakan pergantian malam tahun baru agar jauh lebih meriah, saudara. Nah, tidak hanya berada ataupun menunjukkan panggung hiburan yang nanti akan dilakukan pada malam tahun baru ini juga di sisi sebelah kanan saya, ini juga ada beberapa aktivitas para pengunjung yang sudah mulai asik sendiri gitu ya untuk merayakan ataupun berwisata di Pantai Ancol saat ini, yaitu menggunakan fasilitas perahu untuk berkeliling di area Pantai Ancol di sini. Nah, tadi menurut data yang disampaikan oleh pihak Pantai Ancol, ini ada sebanyak 3.500 pengunjung sudah mulai memasuki kawasan Taman Impian Jaya Ancol dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan nanti diperkirakan ini akan terjadi peningkatan jumlah pengunjung itu sekitar pukul 3 sore menjelang malam nanti, saudara. Nah, ada sedikit mekanisme yang sangat berbeda ketika perayaan malam tahun baru nanti, yang biasanya nanti Anda bisa parkir di sekitar area Pantai Ancol. Kendaraan pribadi Anda bisa berkeliling di area Pantai Ancol, tapi kali ini berbeda. Nah, supaya tidak terjadi adanya penumpukan jumlah pengunjung dan juga penumpukan kendaraan,
Taman Impian Jaya Ancol ini memberikan fasilitas bus warawiri secara gratis kepada para pengunjung yang sudah tersebar di 8 titik lokasi di Taman Impian Jaya Ancol. Dan ini juga aksesnya sangat mudah sekali saudara, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk menggunakan kendaraan pribadi Anda berkeliling di sini seperti itu. Selain itu juga selain menggunakan bus warawiri, di sini juga Taman Impian Pantai Jaya Ancol ini juga menyediakan sepeda listrik di sini, yang ini juga bisa dilakukan bagi para pengunjung jika ini ingin berkeliling di area Pantai Ancol ini. Keseruannya sudah mulai sangat terasa, jadi kalau misalkan Anda ingin melakukan perayaan malam tahun baru di sini, ini tiketnya cuma Rp35.000. Imron. Studio kayaknya sedang cek sound di sana ya untuk persiapan pentas hiburan malam hari nanti ya. Dan juga ada pesta kembang api serta pertunjukan drone. Tapi yang harus difokuskan juga adalah bagaimana adanya bus warawiri yang dipersiapkan untuk mencegah terjadinya antrian kendaraan dan juga kemacetan di sekitar Pantai Ancol. Dari Ancol, Jakarta, kita bergeser ke Gufron Lamataha, jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan pantauan siang hari ini jelang malam pergantian tahun di Pantai Losari, Makassar. Selamat siang Gufron. Bagaimana persiapan perayaan malam tahun baru di Pantai Losari, Makassar? Selamat siang Imran dan juga saudara, untuk perayaan ataupun juga persiapan perayaan pergantian malam tahun baru di Kota Makassar untuk sampai siang hari ini di anjungan Pantai Losari ini belum terlalu ada aktivitas yang mencolok atau aktivitas yang signifikan. Warga masih beraktivitas seperti biasa, para pelaku UMKM kalau menurut pantauan kami sejak pagi memang sudah mengisi tenan-tenan yang sudah menjadi lapak-lapak mereka di sepanjang anjungan Pantai Losari untuk bisa berjualan makanan ataupun juga minuman khas dari Kota Makassar seperti pisang epe dan juga saraba. Namun kalau kita merunut pada agenda ataupun juga jadwal dari pemerintah Kota Makassar maupun juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, nanti malam itu akan digelar pergantian malam tahun baru lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya itu digelar dengan adanya pertunjukan atau performa dari artis-artis lokal, terus kemudian juga ada panggung-panggung hiburan utama di sepanjang anjungan Pantai Losari, maka tahun ini ditiadakan karena diadakan akan lebih sederhana dan juga pemerintah provinsi maupun juga pemerintah Kota Makassar ini akan fokus untuk melakukan doa dan zikir bersama di Masjid 99 Kuba di kawasan Center Point of Indonesia Lego-Lego Pantai Losari. Namun untuk pusat keramaian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, ini menyediakan 3 titik, yaitu Anjungan Pantai Losari, City of Makassar, terus kemudian juga ada Tugu MNEC dan juga Center Point of Indonesia, yang juga ini merupakan pusat keramaian sejak dulu, merupakan event-event nasional maupun juga event bertaraf internasional. Dan juga untuk doa dan zikir bersama ini juga nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Baik pemerintah Kota Makassar dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan doa dan zikir bersama ini merupakan refleksi akhir tahun untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, memiliki resolusi yang lebih baik lagi di tahun 2025, dan rencananya ini akan diikuti oleh seluruh SKPD, terus kemudian ASN, non-ASN, dan juga terbuka untuk masyarakat, sehingga nanti hingga malam pergantian tahun baru nanti di Anjungan City of Makassar ini juga nanti diterjunkan ada kurang lebih 1045 personil, ini gabungan dari TNI, terus kemudian juga Dinas Perhubungan yang nanti akan bersiaga untuk bisa mengamankan titik-titik keramaian. Selain di 3 titik di Anjungan City of Makassar tadi, juga nanti para TNI terus juga anggota polisi ini akan melakukan pengamanan di sekat-sekat ataupun juga batas-batas kota di Kota Makassar, misalnya di perbatasan antara Kabupaten Maros dan juga Kota Makassar, terus kemudian juga perbatasan antara Kabupaten Goa dan juga Kota Makassar. Kemudian untuk mengamankan ataupun juga melancarkan jalannya event pergantian malam tahun baru nanti di Pantai Losari, ini pemerintah Kota Makassar sudah bekerja sama dengan Polrestabes Makassar, nantinya akan mengadakan rekayasa lalu lintas. Di antaranya ada 11 jalan yang nantinya akan ditutup untuk sementara untuk bisa melakukan Car Free Night yang nantinya akan dilakukan mulai pukul 4 sore hingga nanti pergantian malam tahun baru 2025 di
jam 2 dini hari tanggal 1 Januari 2025. Di antaranya yaitu ada jalan penghibur, terus kemudian juga jalan masuk Metro Tanjung Bunga, ada jalan Haji Bau, jalan Somba Opu, jalan Ujung Pandang. Namun untuk sementara hingga siang hari ini ada beberapa jalan yang masih ditutup sebagian, di antaranya ada sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ke arah barat, terus kemudian juga jalan Ratulangi ke arah barat, kemudian juga Jalan Bonto Lempangan ke arah barat. Untuk mengantisipasi juga masyarakat yang dari luar Kota Makassar, baik juga warga Kota Makassar yang membawa kendaraan mereka pribadi ke kawasan Anjungan Pantai Losari, ini juga telah disediakan kantong-kantong parkir dari Kota Makassar. Kembali ke Anda, Imran. Baik, di Pantai Losari Makassar siang hari ini pantauannya belum ramai wisatawan begitu ya, namun ada beberapa tempat yang akan menjadi pusat kegiatan dari jelang malam pergantian tahun, salah satunya di Masjid 99 Kubah yang jelang malam pergantian tahun nanti akan menggelar zikir dan doa bersama. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha di Makassar, dan juga sebelumnya ada Grati Adur yang melaporkan dari Pantai Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.